bahwa kebohongan itu, kedustaan itu salah satu daripada pintu-pintu kemunafikan, ya. Salah satu pintu nifak, kemunafikan itu adalah melalui jalan kebohongan. Bahkan kebohongan itu, ya, adalah min ghabaihiz dzunub, di antara dosa-dosa yang paling buruk adalah berbohong. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlas wa sidqi wal khauf farja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'simna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa sulih minna ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma naqi wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, anugerah dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Sulamut Taufik, masih kita membahas tentang kemaksiatan lisan. Di antaranya kemarin yaitu berbohong. Yaitu berbohong dalam arti al-kalamu bi khilafil waqi', yaitu berbicara tidak sesuai daripada kebenarannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal kadhiba babun min abwabin nifaq, bahwa kebohongan itu, kedustaan itu salah satu daripada pintu-pintu kemunafikan, ya. Salah satu pintu nifak, kemunafikan itu adalah melalui jalan kebohongan. Bahkan kebohongan itu, ya, adalah min ghabaihiz dzunub, di antara dosa-dosa yang paling buruk adalah berbohong, ya. Wal fawahisyal uyub, dan aib yang paling jelek, ya, aib yang paling jelek adalah kebohongan. Makanya muslim itu harus menjaga dirinya, menjaga lisannya untuk tidak berbohong, ya, atau berdusta kepada siapapun, ya. Wa qala alaihi salatu wasalam al-kadzibu yunqisu rizq. Rasulullah SAW juga bersabda, beliau mengatakan bahwa al-kadzib yunqisu rizq, berbohong itu bisa mengurangi rizki, ya, bisa mengurangi rizki. Salah satu ulama mengatakan rizki itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu artinya rizki yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa sebab engkau cari, rizki itu datang kepada kita tanpa sebab, ya. Kita dapat rizki tanpa sebab kita bekerja, tanpa kita sebab melakukan ini, jual beli dan lain sebagainya. Kita dapat rizki, itu namanya rizki mutlak, ya, rizki mutlak. Ada rizki muqayyad. Rizki muqayyad itu rizki yang terikat,
karena sebab kita dapat rizki, ya. Karena kita bekerja kita dapat rizki, karena kita jual beli kita dapat rizki, ya. Nah, dapat rizkinya kita itu memang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil malaikat untuk meniupkan ruh pada janin, Allah kan telah menetapkan 4 ketetapan. Bikata birizkihi wa ajalihi wa amalihi wasyagiyun au sa'id. 4 tuh. Ya, sebelum kita lahir Allah telah menetapkan rizki kita dan ajal kita. Dalam hadis itu disebutkan. Kenapa rizki dulu baru ajal dulu? Ya, kenapa rizki dulu baru ajal dulu, kata ulama? Ya, kalau udah habis rizkinya, ya ajalnya datang. Ya, makanya rizki dulu. Rizki ini kita dapat porsi masing-masing rizki di dunia ini ketika kita hidup. Ketika porsi rizki kita berkurang dari kita kecil sampai sekarang, sampai akhir hayat kita, ini udah ada porsinya. Kalau semakin lama berkurang, setiap hari berkurang, habis rizki kita, datang ajal kita. Ya, habis rizki. Kalau kita rizki udah habis porsinya, maka ajalnya datang. Karena rizki dengan ajal itu berhubungan, ya, berhubungan. Sampai kalau kita lihat misalkan ada orang di rumah sakit, sebelum misalkan lagi koma, lagi apa, dikasih makan nggak masuk kan, ada tuh kadang-kadang dikasih makan nggak masuk, dikasih infusan nggak masuk. Ya emang udah kagak ada rezekinya, gak lama meninggal dunia, yuk habis sudah rezekinya. Kalau rezekinya habis, ya ajalnya yang datang, ya, ajalnya yang datang. Makanya kebohongan itu bisa mengurangi rezeki, ya. Kadang coba kita lihat, oh cari kerja kok susah, cari rezeki kok susah, cari uang kok susah. Coba kita introspeksi, ya, ada nggak kita berbohong, ada nggak kita berdusta? Mungkin gara-gara berbohong itulah, ya, mengurangi daripada rezeki. Wagala Ali radhiyallahu anhu, azamul khataya indallahi lisanul kadzub. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan bahwa azamul khataya indallah, dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-lisanul kadzub, lisan yang berbohong, ya, lisan yang berbohong, lisan yang berdusta. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu fi du'aih, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kadzib. Katanya Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa. Apa isi doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Wa farji minaz zina. Ya Allah, sucikanlah kemaluanku dari perzinahan. Ya, artinya jagalah, ya, kemaluanku dari perzinahan. Wa lisani minal kadzib. Ya Allah, jagalah lisanku daripada kebohongan atau kedustaan, ya. Wa qala fashni al-kadzibu kulluhu itsm ila man nafa' bihi musliman wa dafa' bihi an dain, ya. Katanya Fashni, Imam Fashni mengatakan bahwa kebohongan semuanya dosa. Kebohongan semuanya dosa kecuali apa yang bermanfaat bagi seorang muslim, ya, atau dafa' bihi an dain, ya, atau untuk membayar daripada utang, seperti kemarin. Kemudian wal yamil kadzibah li qauli sallallahu alaihi wasallam, inna tujar humul fajjar. Pagila ya Rasulullah, alaysa qad ahalallahu tijarah? Qala na'am walakinnahum yahlifuna fayasimuna wa yuhadditsuna fayukadzibun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam perdagangan itu banyak orang-orang yang berbuat kejelekan,
di dalam perdagangan, di dalam jual beli. Ya, kalau dagangnya nggak apa tuh namanya, kalau dagangnya itu nggak benar. Ya, fagila, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah menghalalkan perdagangan? Ya, bukankah Allah menghalalkan perdagangan? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya betul. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perdagangan. Walakinnahum, akan tetapi orang yang jual beli ini yahlifuna fayasimun. Terkadang mereka bermain-main di dalam sumpah. Ya, kadang-kadang bermain-main di dalam sumpah. Bahkan sumpah tersebut dimasukkan ke dalam perdagangannya. Wa yuhadditsuna fayukadzibun. Terkadang mereka berbicara, si penjual atau si pembeli, terkadang mereka berbicara tapi bicaranya bohong. Oh, barang saya ini paling bagus, nomor 1. Bohong. Ya, kadang bersumpah, sumpah demi Allah nih barang saya paling bagus. Dagangannya halal, Allah menghalalkan, tapi caranya yang kagak benar. Ya, caranya yang kagak benar. Makanya kalau kita berdagang ada cacatnya, jelasin ke orang yang beli, ini ada cacatnya begini. Ya, serah ente mau, silahkan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, nah, disitulah ada keberkahan. Kalau emang dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Memang bukannya apa tuh namanya, memang bukannya rizki kita. Ya, dalam perdagangan itu nanti Allah Subhanahu wa taala buka pembeli-pembeli yang lain, ya, yang memang siap untuk menerima daripada cacat di dalam barangnya. Wala maru ya anna sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulain yatabayya'an syatun wa yatahalafan wa yaqulu ahaduhuma wallah la nagastuka an kadza wa kadza wa yaqulu al-akhar wallahi la uziduka ala kadza wa kadza. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati 2 orang yang sedang jual beli, syah, sedang jual beli kambing. Wa yatahalafan, dua-duanya saling bersumpah. Dua-duanya saling bersumpah. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu mengatakan, demi Allah, la nagastuka an kadza wa kadza, demi Allah saya enggak akan mengurangi kamu dari harga ini dan harga ini. Misalkan kambing dijual harga pembukaan 5 juta, ya, kemudian datang apa itu namanya pembeli, ya, datang pembeli nawar begini udah 2 juta aja. Si penjual ngomong, demi Allah saya nggak bakal mengurangi untuk kamu dari harga 4,5 juta. Nah itu udah ngomong sumpah tuh, udah pakai wallahi lagi, ya, udah pakai wallahi lagi, udah pakai demi Allah saya nggak bakal ngurangin buat kamu ini dari harga sekian, dari harga 4,5 juta, ya. Wa yaqulul akhar, atau yang lain mengatakan wallahi la uzidaka an kadza wa kadza. Si pembeli ngomong lagi, demi Allah saya juga nggak bakal menambah untuk kamu lebih dari 3 juta. Nah, dua-duanya udah pakai sumpah. Si pembeli sumpah nggak bakal ngurangin harganya, si penjual sumpah nggak bakal ngurangin harganya, si pembeli sumpah nggak bakal naikin harganya. Nah, ini kan dua-duanya udah pakai sumpah, ya, udah pakai sumpah. Famar bisatin wa qad ishtaraha ahaduhuma. Oh, nggak taunya jual apa tuh namanya, jadi beli, ya, jadi beli dengan harga, misalkan dengan harga 4 juta. Tadi ente bilang nggak bakal mengurangin 4,5 juta, kok ente jual 4 juta padahal udah pakai sumpah, ya. Yang satu bilang saya nggak bakal naikin selain daripada 3 juta, ya, nggak taunya dibeli juga 4 juta. Nah, dua-duanya udah pakai sumpah. Nah, ini yang jadi kagak berkah, ya. Kalau mau jual aja udah, jangan pakai sumpah-sumpah, itu menawar aja, ya. Pembeli jangan bersumpah, kemudian penjual juga jangan bersumpah, ya. Gitu. Fagala aujaba ahaduhuma bil ismi wal kafarah. Nah sekarang kalau dua-duanya udah bersumpah nggak bakal nurunin harga, yang satu nggak bakal naikin tawarannya dia, nggak taunya terjadi jual beli di harga yang sudah disepakati. Terus bagaimana? Maka kedua-duanya berdosa.
dan kedua-duanya wajib membayar kafarah. Yang kemarin tuh kafarahnya, ya, memerdekakan seorang budak atau membeli makanan untuk 10 orang, ya, atau memberikan pakaian untuk 10 orang, ya, atau dia puasa 3 hari. Nah, kenapa? Karena dia udah pakai sumpah. Demi Allah saya nggak bakal nurunin dari 4,5 juta. Nggak taunya 4 juta dijual sama dia. Udah pakai sumpah, udah pakai wallah, ya, bayar ente untuk menghilangkan dosa sumpahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin bi ismin liyagtati'ah biha malam ri'in muslimin bi ghairi haq lagi Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Zakara dzalika al-Ghazali. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang bersumpah, ya, bi ismin, di dalam satu dosa, liyagtati'a biha malim ri'in muslim, untuk supaya memutuskan atau mengambil daripada hartanya seorang muslim tanpa alasan yang jelas, maka kelak dia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam keadaan ghadban, marah, ya, marah kepada keduanya itu yang tadi, penjual dan juga pembeli, ya. Jadi jangan pakai sumpah, jual aja. Kita mau nawar sekian, mau jual sekian, nah, itu lebih selamat, jadi lebih berkah. Wa al-fadhul ghadab wa huwa rami bizina fi magami ta'yir wa taubih, ya. Dan juga di antara kemaksiatan lisan adalah menuduh orang berzina, ya, menuduh orang berzina fi magamin ta'yirin wa taubih, ya, di dalam kedudukan yang hina ataupun tercela. Tidak boleh menuduh orang berzina, ya. Kalau memangnya dia berzina, maka harus si penuduh ini harus mendatangkan saksi, dia lihat nggak langsung perbuatan tersebut. Kalau enggak boleh, ya, nggak boleh menuduh orang zina. Oh, saya katanya pulang, katanya, nah, pokoknya kalau katanya itu nggak jelas, ya, jangan didengerin. Kayak katanya fulan katanya fulan, wah, makin banyak katanya tuh mungkin kagak benar, ya. Wa huwa minal kabair, menuduh orang berzina itu masuk ke dalam dosa besar, ya. Wa yata'allaqu bihil had bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah, dan orang yang menuduh orang lain berzina itu berhubungan dengan hukum, baik jelas hukum di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan juga di dalam ijma' ulama. Wahiyya al-fadhul ghadaf kasirah wahiyya salah satu agsam, dan di antara lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan menuduh orang berzina itu banyak, dibagi menjadi 3, di antaranya dibagi menjadi 3. Pertama, sorihun, sorih itu terang-terangan, ya. Pertama, sorih, terang-terangan. Yang kedua, dengan kalimat terang-terangan, dengan kalimat kinayatan, sindiran. Yang ketiga, dengan kalimat ta'rid, orang yang dituju, ya, dengan orang yang dituju. Fasarihun ka gaulihi li rajulin aw imra'atin zanaita, ya, bi fathi ta wa kasriha, aw yazani aw yazaniyah. Contoh daripada kalimat menuduh orang berzina itu dengan terang-terangan, contohnya adalah seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan, zanaita, ya, apakah engkau telah berzina? Langsung ngomong ke orang, laki-laki ngomong ke perempuan, engkau telah berzina. Wah, itu terang-terangan ini, ya. Atau yazani, atau dia memanggil, wahai pezina, sini, hai pezina. Au yazaniyah, atau hai perempuan pezina. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh memanggil orang seperti itu, nggak boleh, ya. Wakinayah kagaulihi zana'ta bil hamzi fil jabal, ya.
zanat, ya, zanat au salam au nahwihi fa in zahiruhu yaqtadi su'ud, ya, atau dengan kinayah, sindiran. Dia ada orang di sini tapi dia ngomongnya ke gunung, ini gunung berzina, padahal apa itu namanya, nyindir sebelahnya, ya, nyindir sebelahnya. Nah, itu nggak boleh dengan kalimat sindiran. Wa yaqtadi su'ud wa ta'ridu ka qawlihi li ghairihi fi khusumah aw ghairiha. Nah, kalau ta'rid orang yang dituju, misalkan seseorang berkata kepada orang lain, mungkin di dalam permusuhan atau di dalam perdebatan dan lain sebagainya, mengatakan ya benar halal wa ama ana falastu bizanin. Dia ngomong, wahai putranya pezina, wahai putranya pezina, kalau saya bukan orang yang zina. Ngomongnya tuh langsung ke orang yang dituju, kalimatnya tuh langsung ke orang yang dituju. Wa nahwi dzalika wa ka laisat ummi bizaniyah. Atau dia ngomong kepada orang lain mengatakan wahai putra halal, dan sedangkan ibu saya bukan orang yang pezina. Itu bahaya. Ya, nggak boleh mengatakan orang berzina tanpa adanya bukti, tanpa adanya bayin, ya. Kalau emang udah jelas-jelas, misalkan jelas saksinya banyak, ada Pak RT, ada Pak RW, ada masa begini, udah jelas benar, serahin ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan, yang manggil mana terdakwanya, mana saksinya, ya, mana buktinya, begini, ya, serahin. Hasiluha katsiratan kullu kalimatin tunsabu insanan aw wahidan min gharabatihi ay al-insan ila zina. Pokoknya banyak kalimat-kalimat yang bisa menuduh seseorang itu kepada perzinahan, ya, atau kepada qarabatihi, atau kepada keluarga kerabatnya, bukan kepada orang lain. Orang lain misalkan bukan keluarganya dia, tetangganya, atau kampung sebelah, atau ini. Walaupun kepada keluarganya sendiri nggak boleh, ya, walaupun kepada keluarganya sendiri. Fahuwa ghazful liman nusiba zina ilaih, yaitu tuduhan yang dinisbahkan kepada zina, perzinahan. Ima sarehan mutlak au kinayatan biniyah. Mungkin tuduhan tersebut dengan kata yang terang-terangan, atau dengan kinayah, atau dengan sindiran. Tapi kalau sindiran itu harus pakai niat. Kalau dia menyindir orang, ini semalam ini gunung berzina, padahal nyindir orang. Dia ketika ngomong menyindir orang itu, mengatakan gunung ini berzina, nyindir orang, ada niat nggak untuk apa, menuduh dia berzina? Kalau ada niat, itu namanya tuduh, menuduh. Tapi kalau di dalam hatinya nggak ada niat, saya ngomong kepada gunung ini, ya, saya ngomong kepada pohon ini misalkan, ya, gunung ini berzina, padahal nyindir orang, ada niat nggak? Saya nggak ada niat buat nyindir dia, itu nggak kena. Tapi kalau sindiran itu harus pakai niat, ya. Kalau ada niat, maka dia kena hukumannya. Wa yuhadul ghazif, apa hukumannya? Idza kana balighan agilan mukhtaran ghaira ma'zun bil ghadfi minal maghdhuf multaziman lil ahkami ghaira asli lil maghdhuf, ya. Kalau yang menuduh ini orang yang baligh, orang yang udah dewasa, bukan anak kecil. Agilan, berakal, bukan orang gila, ya. Mukhtaran, dia mengatakan itu karena pilihannya dia, bukan karena dipaksa, ya, karena dia yang berbicara. Maka hukumannya adalah ila samanina jaldatan, dipukul 80 kali. Dipukul orang yang menuduh orang lain berzina, dipukul 80 kali. Walallahu ta'ala fajliduhum samanina jaldatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam
Al-Quran. Surah Nur ayat 4, Allah berfirman, fajliduhum samanina jaldatan, maka cambuklah dia sebanyak 80 kali. Artinya kalau sudah Allah menyebut jumlah angka, maka hukumannya harus segitu. Ya, hukumannya harus segitu. Karena Allah sudah menyebutkan angkanya. Berapa kali? 80 kali. Udah nggak boleh ada pilihan lagi, harus 80. Ya. Tak boleh ada pilihan lagi. Kenapa? Karena Allah telah ta'yin. Ta'yin itu Allah telah menekankan 80 kali. Gak boleh kurang, gak, harus 80. Ya. Wali anal ghazfa bizina agal minaz zina fakana agalu minhu haddan. Ya. Karena menuduh orang berzina itu hukumannya lebih sedikit daripada hukuman orang yang berzina. Karena baru nuduh, ya. Kalau orang yang zina kan jelas hukumannya. Karena ini tuduhan, nggak jelas tuduhannya, maka dipukul 80 kali. Fakana agal minhu haddan, maka hukumannya lebih sedikit, ya, daripada hukuman orang yang berzina. Waraqiq nisfuha, itu kalau bagi orang yang merdeka. Kita misalkan merdeka. Naudzubillah min dzalik, misalkan ada orang yang nuduh orang yang berzina, kemudian ditangkap, diadili, hakim memutuskan, udah hukum. Berapa hukumannya sesuai Al-Quran? Berapa? 80, cambuk 80 kali. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya yang nuduh itu budak, bukan orang merdeka, orang budak. Kalau yang nuduh orang lain berzina itu budak, berapa hukumannya? Nisfuha, setengah hukuman dari orang yang merdeka. Ya, wahwa arbaun, berapa? 40. Kalau yang merdeka itu 80, ini yang nuduh ketahuan. Siapa yang nuduh? Budak. Maka hukumannya setengah dari hukuman orang yang merdeka. Cambuk dia 40 kali. Ya. Cambuk si budak itu 40 kali. Wahwa arbaun sawan kana ginan au mudabaran au mukataban au umul walad au muba'adhan, maupun jenis budak apapun itu. Kalau dia menuduh orang lain berzina, maka hukumannya setengah dari hukuman orang yang merdeka, yaitu 40 kali. Li'ana Abu Bakrin wa Umar wa Aliyan wa man ba'dahum kanu la yadribuna ila arba'ina wa lam yukhalifuhum ahad afada dzalika al-hisni. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, dan di zaman Sayyidina Ali, mereka menggunakan hukuman tersebut bagi budak, yaitu 40 kali. Dan tidak ada yang merubahnya, ya, dan tidak ada yang mengkritiknya, ya. Jadi kalau si merdekanya itu 80, maka budaknya 40. Ya. Wa minha min ma'asi lisan sabus sahabah. Dan di antara kemaksiatan lisan adalah sabus sahabah, yaitu mencaci sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sabal anbiya qutila wa man sab ashabi julida wa man sab aliyan faqad sabbani wa man sabbani faqad sabballah. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang mencaci maki para nabi, ya, maka hukumannya gutila, dibunuh. Kita yang bunuh? Bukan. Ya, siapa yang bunuh? Yang bunuh hakim, atas perintah hakim, bukan kita. Kita dengar ada orang caci maki nabi, ada orang caci maki nabi, tangkap, masukin ke pengadilan. Pengadilan nanti yang memerintahkannya, bukan kita. Kita nggak boleh main bunuh-bunuh orang. Wah, ini orang caci maki nabi, ini hukumannya di kitab menyatakan dibunuh, ayo kita bunuh. Nggak boleh. Kita tidak punya hak untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kalau misalkan, sama masyarakat di masa sampai mati itu orang yang mencaci maki nabi, maka siapa aja itu orang yang membunuh, yang caci maki nabi ini, tangkap deh, ya, tangkap. Gak boleh
bagi orang yang tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan satu hukuman, ya, harus serahkan kepada pengadilan. Oh, entar sama pengadilan dibebasin begini, itu urusannya dia. Urusannya dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala, udah bukan urusan kita lagi. Yang penting urusan kita tangkap orang yang caci maki Nabi, kasih pengadilan. Pengadilan mau kasih hukum, itu urusannya dia, ya. Wa man sabba ashabi julida, kata Rasulullah, siapa yang mencaci maki sahabat-sahabatku julida, cambuk, ya, hukumannya dicambuk. Wa man sabba aliyan faqad sabbani, siapa orang yang mencaci maki Ali, kata Rasulullah, yang mencaci maki Ali, mencaci maki Sayyidina Ali, faqad sabbani, kata Rasulullah, maka sama saja dia mencaci maki aku. Wa man sabbani faqad sabballah, siapa mencaci maki aku, maka sama saja dia dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh, siapapun sahabatnya nggak boleh. Kemarin kita pernah terangkan, ya, ada yang namanya Khawarij, ya, dan ada yang namanya Rafidhah. Kalau Khawarij itu mereka orang yang mencintai sahabat tapi mencintai sahabat tapi mencaci maki keluarga Nabi. Kalau Rafidhah mencintai keluarga Nabi tapi mencaci maki sahabat. Tapi ahlu sunnah wal jamaah enggak. Ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah, mencintai ahlul bait Nabi juga, mencintai sahabat Nabi juga. Nah, kita harus berada di tengah-tengah. Harus akidah kita akidah ahlu sunnah wal jamaah, tidak mencaci siapapun sahabat Nabi, tidak mencaci maki siapapun keluarga Nabi. Jangan ikut-ikutan orang. Oh, ditulisan begini, orang caci maki keluarga Nabi, ditulisan begini, jangan diikutin. Belum tentu yang nulis itu orang, sampai tahu yang nulis itu komputer. Zaman sekarang kan bisa bot, orang nyebutnya bot, ya. Satu bot tuh bisa punya beberapa akun. Ya, bot tergantung perintahnya siapa. Nulis sekian, nyebarnya begini. Nah, kita ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Siapapun yang mencaci maki Nabi, siapapun yang mencaci maki ahlul bait keluarga Nabi, jangan ikut-ikutan. Mau nulis, mau berkata, jangan. Ya. Kemudian di antara kemaksiatan lisan adalah syahadatuz zur, ayat kadzib. Qala Allah taala fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtanibul rijsa minal awsan, ya, jauhilah kamu daripada menyembah berhala yang rijis, yang kotor. Wajtanibu qaulaz zur, ya, dan jauhilah daripada perkataan-perkataan yang mengandung kebohongan, ya, atau bersaksi palsu, ya. Wal khalaf, ya, bidhamil khalf fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmirul khalf. Qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dan di antara kemaksiatan lisan adalah khulf, ya. Khulfu itu orang yang suka mengingkari janji, ya. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji, ya. Kalau kita berjanji, tunain. Kalau kita nggak bisa, jangan berjanji. Wah, saya nggak bisa tunain janji, saya nggak bisa tepati janji, maka jangan berjanji. Gila hiya al-uqudu allati yata'aqadaha an-nasu bainahum. Qala afayumi wal khalfu fil wa'di indal arab kadzib wa fil wa'idi karam, ya. Nah, maksudnya perjanjian di antara manusia, di antara mereka satu dengan yang lainnya, ya, antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita berjanji sama Allah, misalkan kita nazar, penuhin janjinya, ya. Atau kita pernah
Ka'ab bin Malik ketika beliau tertinggal di dalam peperangan Tabuk, sehingga dia mengakui kesalahannya kepada Rasulullah SAW. Ya, dia bisa aja berbohong dengan alasan yang lain, tapi dia nggak mau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alasan kamu benar, tapi keputusannya tunggu wahyu dari Allah. Ini jadi taubatnya si Ka'ab bin Malik ini belum ada kabar kecuali selama 50 malam. Nunggu tuh 50 malam baru taubatnya diterima sama Allah. Ya, baru taubatnya diterima sama Allah. Di dalam janjinya itu dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam diri saya mengatakan kalau taubat saya diterima ini saya mau menginfakkan seluruh harta saya. Kata Rasulullah, jangan, ya jangan. Engkau kalau mau infakkan setengah aja, jangan semuanya. Ya, sesungguhnya engkau akan memerlukan hartamu. Kata Ka'ab bin Malik, enggak, semuanya aja, saya punya tanah lagi masih ada di Khaybar, katanya. Nah, gitulah orang kalau lagi seneng kan kadang begitu. Oh, senang, udah semuanya dah buat Islam. Sekarang buat Islam, besok dia mikir tinggal di mana saya, rumah saya kagak ada. Nggak boleh. Maka kata Rasulullah, jangan. Kalau ente minfakin setengah aja, setengah buat ente. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul ma'mun subhanahu zahiran wa batinan fid dunya wa dunya wal akhirah. Dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina fil afiyah karimna bi kamil futu wal muluk wa rusuh wa sawjasad wal qalbi karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillah al azam wal istighna dinas واختم لنا ولكم حسنا في خير لطف وعافية جاملة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة ولنا الحبيب عبد الله بن مسلم الطاهر والشيخ محمد ناوي الجامع الشافعي البنتني ثم الأرواح مشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا ولهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين